Halo Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Siang ini kami Tribun Manado kedatangan tamu istimewa, seorang calon Bupati Minahasa Tenggara, Bapak Stanley Canggulung. Selamat siang Pak, selamat datang di kantor kami. Ya, selamat siang. Gimana kabar Pak? Luar biasa. Iya, Pak Stanley, kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu datang di studio kami untuk bincang-bincang. Sekaligus kami mengucapkan selamat sudah ditetapkan oleh KPU dan mendapat nomor undian sebagai calon Bupati Minahasa Tenggara. Kemarin nomor urut 4 Pak ya? Iya, Pak Ju. Iya, Nomor 4. iya. Pak Stanley, eh, mungkin bisa diceritakan sebelum saya bertanya soal pilkada ini ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan dulu masa kecilnya Pak Stanley. Dulu di mana, apa sih dulu hobinya gitu. Oh iya, Pak Jum. Jadi saya ini kecil, kita orang kan orang tua usaha di Talaut. Dan memang kita anak-anak karena orang tua pingin anak-anak itu mendapat pendidikan yang terbaik. Jadi dari kecil itu saya punya saudara-saudara 4 anak ini kami disekolahkan di Manado. Iya. Jadi dari TK udah pisah sama orang tua. Jadi kami tinggal di tante kami yang ada di Manado. Iya. Dan memang dari TK itu udah pisah. Jadi dari TK sampai SMP saya sekolah di Ebenezer. Nah, SMA saya di Rexmundi Iya. dan kuliah S1 di Unsrat International Business Administration, Fakultas Ekonomi. Jadi memang dari kecil itu sudah memang dikasih ajar mandiri. Dan memang waktu awal-awal memang agak berat, waduh. Sedih, menangis, kan masih TK, masih masih umur 6 tahun, udah pisah dengan orang tua. Dan itu yang membuat kita orang tuh jadi kuat. Ya, menjadi kuat dan mampu mandiri, mampu sendiri, berdiri sendiri, semua berjalan sendiri, melakukan semua dengan kemampuan yang ada, dan bagaimana kita mau atasi sesuatu itu berpikir secara mandiri. Dan memang kalau mau pikir sekarang Iya. nggak elok kayaknya anak dibikin begitu toh. Iya. Makanya sekarang saya punya anak, dari kecil udah saya dekat sama mereka, tidak pernah pisah-pisah karena saya mau ubah. Apa Saya yang pernah punya dialami dulu ya? iya, saya mau rubah itu supaya ketika mereka SMA dewasa itu baru saya kasih Kelonggaran. kasih kelonggaran mereka untuk bisa mulai-mulai mandiri. Ya, jadi itu yang saya berpikir, memang satu kekurangan di situ ya. Saya juga dulu muda pernah nakal. Iya, iya. Saya kan ini sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Saya punya saudara-saudara nggak ada yang jadi pendeta. Ya kan, ini maaf bicara, selalu bilang di gereja. Iya. Saya bilang, minta maaf Pak Pendeta. Kenapa nggak mau jadi pendeta? Karena saya punya orang tua mikir kalau mau jadi pendeta nanti mau makan apa. Karena mereka selalu sering bilang, kalau mau jadi hamba Tuhan nanti makan batu. Ya kan? Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah makan batu, selalu makan nasi. Iya, iya, iya. Jadi kalau makan nasi ada batu, buang tuh batu. Makan nasinya. Ah, saya dulu kecil, saya muda nakal. Saya waktu kuliah umur 20 tahun, saya pernah pakai narkoba dan kecelakaan besar, kecelakaan hebat, dan memang hampir mati. Dokter sampai bilang tolak, bawa pulang. Dokter di rumah sakit Kando waktu itu Umur berapa waktu itu? 21 tahun, tahun 98. Iya, iya. Saya pernah kecelakaan ini, hancur ini. Di bawah mobil narkoba itu, lalu saya punya mobil terbang di sungai di samping Mantos itu. Muka saya ini hancur semua. Ini bukan cuma patah-patah, memang hancur. Dan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Ada
Dan begitu saya nasar, saya bilang, Tuhan, Iya. kalau Tuhan masih kasih saya kehidupan, saya mau kasih saya punya hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Waduh, saya punya mama, semua nangis karena itu tidak terima anak mau jadi hamba Tuhan. Tapi ya itu dia. Perjalanan hidup. Ketika saya nasar, Iya. Tuhan jawab saya punya nasar. Dia kirim dokter. Itu dokter, saya udah lupa juga namanya siapa. Iya. Dokter itu baru pulang Dari pendidikan. pendidikan. Ya. Nah, pulang hari itu, hari pertama dia masuk rumah sakit. Dan dia lihat sama saya, dia, aduh, ini anak kok masih muda, kenapa muka udah hancur begini? Dia bilang, tapi saya boleh kasih dia kehidupan, saya boleh tolong. Cara dia tolong, saya punya leher ini dia potong. 8 cm dia potong, taruh pipa di sini supaya saya bisa nafas. Udah bisa hidup. Saya bilang, Tuhan, nggak elok ini, orang muda kok masih 21 tahun, muka udah kayak begini. Lalu ada pipa di leher. Tuhan tolong juga. Dia kirim orang dari jauh, orang dari Singapura. Dia lagi lihat bisnis di Manado. Dia bilang, sudah, kalau model begini, berobat di Singapura. Jadi semua dia bantu sediain. Sampai rumah sakit semua dia bantu. Saya boleh berobat di Singapura itu. Ada berapa kali mungkin operasi, ada 4-5 kali. Dan bukan cuma seminggu, bukan cuma sebulan, bukan cuma setahun, bertahun-tahun operasi itu. Dan puji Tuhan, ini boleh jadi begini, masih manusia gitu. Gimana Pak Jom? Iya, iya, Pak. Nah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, itu latar belakang kenapa saya sekolah Alkitab. Ya kan? Jadi saya ambil S2 di GBI di Jakarta, GBI REM, saya ambil S2 di situ, Master Teologi, dan selesai tahun 2022. Masa pandemi saya selesai, saya punya master. Dan ya udah, kalau nasar mesti jawab nasar itu. Jadi saya mulai pelayanan dan diberi kesempatan melayani di Mitra, ya saya mulai pelayanan di Nusa Tenggara. Nah, Pak Stanley, setelah jadi perjalanan kecil tadi terus sampai kecelakaan dan kemudian memilih sekolah Alkitab, Pak Stanley, apakah waktu itu tidak ada belum muncul keinginan masuk di partai politik? Nggak pernah. Tidak pernah ya. Saya Lalu punya, kapan muncul itu? Iya. waktu kakak ketua saya Ibu Shirley Iya. mencalonkan jadi bupati di Talaut, Iya. saya juga pernah ditawarin, Iya. siap enggak maju di Talaut? Saya bilang, enggak, saya enggak siap. Iya. Saya lebih mau melayani. Di Minas Saya, Tenggara. saya punya nasar. Iya. Belum tahu, Minas Tenggara juga saya nggak pernah pergi. Ibu Teli menjabat di Minas Tenggara, saya nggak pernah. Saya nggak pernah, paling cuman waktu pelantikan dan juga waktu saya menikah, saya ke Minas Tenggara. Tapi daripada itu nggak pernah. Jadi waktu Ibu Shirley mencalonkan di Talaut, Iya. saya juga pernah ditawarin, saya bilang enggak, saya enggak mau. Iya. Cuman karena ini Ibu Teli meninggal 2021 itu, sebenarnya saya ditawarin untuk melayani. Saya ambil melayani itu. Tapi ketika saya bilang iya saya siap melayani, saya disodorin untuk jadi ketua suatu organisasi waktu itu. Jadi saya ambil, dan itu yang menyebabkan saya boleh Berpartai politik. bertemu dengan politik, itu dia. Saya keliling Minas Tenggara 3 tahun, saya keliling. Saya keliling kok saya pikir ini Minas Tenggara ini perlu namanya perubahan. Dan mau melakukan perubahan itu memang dari rohani, dari gereja bisa kan. Tetapi kita perlu juga untuk ambil bagian dalam politik, dalam pemerintahan, supaya ini bisa berubah. Tidak boleh keadaan begini, tidak bisa, tidak sesuai. Saya pikir begitu. Itu yang membawa saya sampai masuk ke politik. Siapa yang sosok yang mengajak pertama kali Pak Stanley untuk gabung di politik?
Yang pertama kali mengajak itu Ibu Hillary. Oh, Ibu Hillary, iya, iya. Ibu Hillary, tapi Ibu Hillary itu paling ada belakangnya Pak Eli Lasut yang suruh. Iya, iya, iya. Kan waktu itu Ibu Hillary kan udah meninggal. Jadi Ibu Hillary ketemu sama saya, Iya, dia bilang ganti mama untuk melayani di Minas Tenggara. Dan saya ambil itu. iya, Saya pikir kan waktu saya nggak pikir banyak-banyak, saya iya, langsung ambil begitu. Sampai di rumah istri nanya iya, mau melayani di Mitra, mau melayani di mana, iya, rumah nggak punya, tanah nggak punya, saudara nggak punya, iya, ya kan? Tapi ya itu puji Tuhan, Tuhan buka jalan, saya boleh ketemu saudara-saudara di Mitra, sampai kemanapun saya pergi, di Buna, di Tamblang, di Kalait, di jauh-jauh sana, di Pesumain, dimanapun semua ada saudara di sana yang membuka jalan untuk pelayanan. Nah, jadi itu dua orang ini, Ibu yang Hillary dan Pak Eli mendorong anu ya. yang mendorong saya untuk masuk ke Politik, pilihan ini, ya. Nah, Pak Stanley, setelah masuk di politik dan sekarang sudah menjadi calon Bupati Minahasa Tenggara, menurut Pak Stanley, apa yang perlu dibangun di Minahasa Tenggara, atau apa yang harus dilakukan untuk Minahasa Tenggara ini? Hmm, yang tadi saya bilang, saya masuk karena saya butuh perubahan untuk mitra ini. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya? Nah, tadi saya kan udah bilang 2023 laporan BPS Iya, itu kemiskinan dan stunting, itu gizi buruk itu salah satu yang paling tinggi di Sulawesi Utara. ada di Minahasa Tenggara. Nah, Minahasa Tenggara ini nomor 14 dari 15 Kabupaten kota. kabupaten kota. Ini mestinya tidak bisa begini. Saya anggap ini Minahasa Tenggara ini daerah potensial, daerah yang kaya. Tidak mestinya daerah yang kaya, yang punya hasil tambang, hasil kelautan, hasil perkebunan, semua ada di Nusa Tenggara. Tapi kok ini kemiskinan ini kok melekat di kabupaten ini. Gizi buruk kok bisa melekat di kabupaten ini. Meskipun saya lihat memang ada penurunan, ya. Iya, Ada penurunan, tapi masih, kalau saya lihat di BPS itu tahun 2023 itu masih sekitar 12%, 20%, 20% lebih. Berarti dari Bali itu ada 20% stunting. stunting. Itu kan mana bisa begitu. Jadi kalau ada 10 ada dua orang. Dua orang. Iya. Kalau dua orang yang gizi Iya. buruk bayi gitu kan. Nah, itu enggak bisa, itu daerah kok makmur begini. Makanya itu yang saya tergerak. Enggak bisa begini. Ini harus berubah. Harus perubahan. Nah, mau mulai dari mana? Kalau cuma secara rohani kita khotbah-khotbah kan Tidak cukup. enggak cukup, enggak bisa. Ini pemerintah, makanya kemarin saya ikut pelantikan Iya. pendeta di Tombatu Utara, di Iya. Jemaat di Gereja Gemim. Satu kali itu seorang pendeta ini berjanji kan, Iya. dibacakan janji-janjinya. Salah satu itu dia bilang mesti jaga kekudusan, ya kan? Nah, saya bilang kekudusan ini bukan cuma milik pendeta, pemerintahan, ya kan, dari paling tinggi ini sampai paling rendah ini mesti ada kekudusan juga. Jangan cuma pendeta yang kudus, tapi pemerintahan, masyarakat juga mesti belajar seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau ini masyarakat ini ada hidup baik di hadapan Tuhan, tidak mungkin tidak mau diberkati, pasti diberkati. Ya kan? Jadi saya bilang mari belajar, jangan cuma hamba Tuhan, cuma pendeta yang hidup benar, tapi itu orang pemerintah juga, yang pelaku-pelaku di pemerintahan mesti belajar juga hal demikian. Ya kan, supaya jadi contoh buat masyarakat. Iya. Kalau itu pemerintah benar, baik, ya kan, masyarakat juga pasti ikut demikian. Iya. Saya juga bilang gini, ini kan di situ juga ada di khotbah pendeta itu bicara tentang Yosua, Iya. tentang orang Israel.
Gimana ceritanya itu? Nah, dia bilang begini, pendeta waktu itu khotbah, dia bilang orang Israel itu dia ketika Yosua pimpin hari terakhir, Yosua kasih khotbah, kasih pidato di hari Iya, terakhirnya. iya, Dia bilang satu hal yang membuat bangsa ini berhasil, yaitu hanya karena takut akan Tuhan. Jadi kalau mau supaya Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai ini bangsa ini, mesti lakukan itu dia. Itu perintah khotbah terakhir dari Yosua ketika dia sudah masa tuanya, pengalihan pemimpinan waktu itu. Jadi saya bilang bukan cuman Israel aja itu yang harus demikian, tapi kita orang juga kalau kita mau supaya ini berubah ini kabupaten ini berhasil, ya mesti demikian. Jadi saya ambil firman Tuhan itu, saya kasih itu suatu juga dorongan, kekuatan bagaimana supaya ini kabupaten ini boleh berhasil. Jadi itu dia kemiskinan dan stunting itu jadi alasan. Makanya saya bilang butuh perubahan. Kemarin juga saya ketemu dengan orang tambang, iya. dengar apa sih masalah mereka. Apa kata mereka? Itu dia juga masalah kesejahteraan. Mereka juga mereka punya tempat menambang dan itu kan nggak jelas semua. Kemarin saya juga bicara dengan ketua partai Demokrat, Ibu Kata Demokrat Dasir, dan juga dewan-dewan yang ada di DPRD Mitra, terutama di fraksi Demokrat. Iya. Bu Katrin juga bilang, memang pernah ada usulan untuk BPR itu wilayah pertambangan rakyat, tetapi selalu tidak jalan. Setiap kali mau bikin punya undang-undang selalu tidak jalan. Nah itu dia kan itu dia. Saya percaya kalau saya dikasih kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Nusa Tenggara, nah itu dia, saya akan rubah itu. Mendorong supaya ada legalitasnya ini ya. Iya, karena kan kita tidak perlu jauh-jauh mau contoh negara mana, atau contoh aja Minas Utara. Iya. Ya kan? Apa yang dia udah bikin udah bagus, ya kita contoh itu aja. Kita ambil itu, terapkan di Nusa Tenggara. Jadi bukan cuman oknum tertentu yang diberkati, tapi masyarakat juga akan menerima manfaat adanya tambang di sana. Iya. Ini tadi juga kan saya sudah bilang tadi. Iya. Minas Tenggara ini setara dengan kalau di Maluku Utara itu di Weda sana. Iya. Kalau atau di dengan Sulawesi Tengah Morowali lah. Morowali Mandar. Ini setara. Kesejahteraan kita harus setara seperti itu. Paling kurang. Atau paling Minas Utara aja. Seperti Minas Utara. Pariwisata berkembang, ekonomi berkembang. Ya kan, kita ikut itu aja. Platform dari Minas Utara itu kita bawa ke Mitra. Iya. Nah, Pak Stanley, setelah maju sebagai calon Bupati Minahasa Tenggara dan Pak Stanley sudah keliling setiap hari kayaknya ya, itu dalam satu hari bisa menjangkau berapa titik untuk sosialisasi? Ya, saya udah mulai dari 2021 saya udah keliling Nusa Tenggara. Mungkin yang saya belum pergi paling ujung itu Lowata, saya belum pergi. Saya cuma lihat dari jauh itu Lowata itu. Tapi saya akan sampai ke situ. Minggu ini, minggu depan saya sampai di situ. Satu hari ya mungkin saya boleh 3-4 tempat saya pergi. Dan saya udah lihat semua masyarakat itu bagaimana, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka perlukan. Saya udah lihat semua. Kayak di Belang. Belang tiap tahun banjir. Iya, betul. Tiap tahun banjir di Belang. Dan masalah cuma satu. Air dari tiap tahun kan musim hujan datang tuh selalu banjir. Ya pengelolaan kan paling cuman karena masalah dia punya drainase itu. Itu mesti dirubah, dibikin tinggi, lalu ada jembatan berapa biji yang dari zaman Ibu Teli Canggulung almarhum. Nah, itu mesti dibikin kasih naik lagi karena mungkin 10-15 tahun lalu standarnya di bawah. Ini kan udah tinggi, jadi mesti kasih lebih naik jembatan itu. Nah, lalu mungkin
ada sampah-sampah. Ini mesti dikelola juga ini sampah-sampah ini. Dibilang kan banyak sampah itu mesti dikelola. Kalau enggak banjir terus. Tidak ada perubahan. Iya, iya. Nah, makanya kalau Stanley Canggulung dikasih kesempatan untuk memimpin Nusa Tenggara, itu yang akan saya lakukan perubahan. Paling utama itu soal banjir, soal ini. Itu juga aduh di Belang. Stunting. Belang itu aduh tiap tahun banjir. Tiap tahun saya bawa bantuan di Belang. Iya, iya, iya. Jadi kan masyarakat bukan butuh bantuan mestinya, bukan butuh beras, bukan butuh, tapi mereka butuh itu perubahan, perbaikan drainase, jembatan, Iya. sampah-sampah itu mesti dikelola dengan baik. Ya kan, kalau dikelola dengan baik sudah pasti udah nggak ada banjir-banjir lagi di Belang itu. Dan Minahasa Tenggara sebenarnya punya potensi untuk itu ya. Potensi untuk berubah, potensi untuk lebih baik dan setara dengan kabupaten di sekitarnya. Taruhlah Minahasa Utara, Pak ya. Minsel lah paling dekat. Iya, Nah, Minsel kan ada cap tikus di Minsel. iya. Nah, sekarang di Minsel itu udah 2 produk yang boleh dikatakan sekarang Nasional ya. bukan nasional, sudah mau internasional ya. Iya, itu iya, iya. 2 produk itu Iya. dari cap tikus itu kan. Iya. Nah, Mitra juga penghasil cap tikus besar juga. Makanya saya bilang doakan supaya saya boleh eh, berhasil dalam pemilihan ini, Iya. dan saya akan bangkitkan itu usaha-usaha itu. Usaha kerakyatan yang ada di Iya, Minahasa Tenggara ya. ini cap tikus aja kalau kita bisa sama kayak Minsel itu. Minsel udah ada 2 loh produk. Kenapa Mitra nggak punya gitu? Iya, iya. Mitra juga harus punya, paling kurang 1 lah. Ya Yang kan? go internasional ya. Ya, aduh, setiap kali kita ke airport ada tuh Minsel 2 produk itu di airport. Iya. Wah, ini ada yang dicap tikus. Mitra nggak punya, padahal Mitra salah satu penghasil terbesar. Nah, itu belum lagi kopra kelapa. Mitra juga penghasil kopra, penghasil kelapa. Di Minsel udah ada punya pabrik, Iya. di Mitra belum. Kan ketinggalan. Mungkin butuh ada industri di Mitra Tenggara, butuh industri. Iya, iya. Saya harus bangun industri di sana. Tenaga kerja kan sana masih banyak. Anak-anak muda masih banyak yang kekurangan lapangan kerja. Nah, bangun industri. Sampai saya kemarin bilang di satu kecamatan di Silian sana. Sana penghasil cap tikus. Oh ya. Saya bilang Pak Eli Lasud ada survei, dia bilang 2027 itu puncak es tenaga Kerja di sana. tenaga muda itu. Dan Indonesia akan kelebihan tenaga kerja muda. Nah, ini mau bagaimana ini kalau kita orang dari sekarang tidak berpikir, Iya. ya kan? Dunia industri, dunia usaha tidak ada perubahan. Malahan kalau kita lihat Indonesia secara keseluruhan malahan pada tutup. Iya. Pabrik-pabrik banyak tutup, industri pada berhenti. Lusuh, iya. Nah, ini 2027 kita menghadapi ini gejolak generasi pekerja ini bagaimana, ya kan? Nah, itu berpikir juga itu bagaimana. Saya bilang sama orang Silian yang banyak petani cap tikus, saya bilang kalau 2027 kita tidak mikir ini generasi pekerja ini, ntar semua orang Banyak semua menganggur. Oh, iya. enggak, semua udah kerja cap tikus, mabuk semua kita orang ini, tidak ada kerjaan lain, ya kan? Makanya Pak Eli Lasud bilang, ayo kita orang buka lapangan kerja, buka industri. Kalau enggak ya kita siap ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Nah, itu saya udah mulai terapkan di Mitra. Saya bilang untuk ke luar negeri butuh sekolah, butuh pendidikan. Iya. Kalau cuma SD SMP bagaimana bisa ke luar negeri? Ya kan? Mari selesaikan, buka paket ABC supaya mereka selesai sekolah Cepat, dasar. iya. Buka lagi program S1 supaya mereka bisa kuliah S1. Sekarang kan di Jepang membutuhkan tenaga kerja muda. Iya. Di sana katanya banyak rumah-rumah kosong Iya. karena penghuninya udah meninggal semua. Generasi tuanya panjang umur, generasi mudanya yang kurang. Itu dia. Makanya kita butuh isi ini. Iya. Di Eropa juga demikian juga tuh. Kita menggunakan ini yang menjadi Peluang. peluang ini ke sana.
Butuhnya apa? Sekolah. Kalau nggak sekolah, nggak bisa bahasa, nggak bisa ada keahlian. Dan itu Bagaimana mau kirim ke sana? dan itu prioritasnya Pak Stanley nanti kalau memimpin Minasa Tenggara ya. Itu bukan cuma protes, saya udah jalan, udah kerjakan semua itu. Paket ABC, saya dengan Ibu Hillary Lasut, Oh. udah bikin itu paket ABC itu di Mitra. Ayo, anak-anak mari, orang sampai oma-oma. Iya. Saya ajak, ada yang ikut paket saya oma-oma. Karena dia bilang, dia pertama awalnya antar cucu. Iya. Antar cucunya untuk supaya selesai dia punya SMA. Jadi paket C. Ya, tapi dia bilang, aduh, kayaknya dia tertarik juga. Dia pulang ambil dia punya ijazah, dia ikut juga mendaftar. Nah, ini paket ABC, paket S1 ini, Iya. semua kita terapkan di Bhinneka Tenggara. Yang S1 itu dia kerjasama dengan Akademi Manajemen Informatika Amik ya. AMIK Komputer. Nah, kerjasama sama mereka, kasih kuliah S1. Kita panggil orang-orang itu, ayo sekolah. Kalau nggak sekolah, mau merubah bagaimana ini Nusa Tenggara ini? Nah, satu hal juga. Iya. Nusa Tenggara itu yang sarjana S1, S2, S3 itu cuma 7-8%. Kurang sekali. Ya kan? Kurang sekali. Itu kita mesti tingkatkan orang-orang yang sekolah tinggi ini. Ya, mungkin kalau itu kalau cuma 7-8%, berarti cuma yang PNS-PNS, Iya, iya. yang kerja-kerja di pemerintahan. Masyarakat umum belum menikmati Pendidikan tinggi. pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kita kasih peluang. Kemarin diskusi lagi Iya. di Mitra. Oh, saya bilang, saya bukan janji, saya udah bikin. Jadi bukan janji, sudah bikin ya. Sudah bikin. Karena saya lihat, aduh, Dan kurang. itu dilakukan oleh Pak Stanley sebelum maju mencalonkan diri sebagai calon bupati ya. Iya, sebelum saya mencalonkan ini, saya udah bikin. Iya. Karena makanya saya bilang, saya punya backup ini 2 orang ini, Pak Eli dan Ibu Hillary. Mereka kan, kalau Hillary itu lebih banyak di soal hukum, Iya. ya kan? Pak Eli di soal Sosial pendidikan. politik ya. Waduh, Pak Eli kalau bilang ada orang datang mau minta sekolah atau butuh biaya, waduh, cepat sekali dia. Nah, kalau Hillary ini soal hukum, orang ada masalah hukum apa dimanapun, yang penting viral, yang kasih masuk yang betul-betul. Iya. Ya kan, soalnya kalau tidak viral berarti tidak benar itu. Nah, tapi kalau dia viral, oh itu kan berarti benar toh. Nah, dia pasti bantu, 100% dia bantu. Nah, jadi 2 hal ini yang mendorong saya di Mitra. Waduh, mereka udah begitu berapi-api ini 2 hal ini, saya juga tidak mau ketinggalan. Iya, iya. Nah, jadi ketika peluang ini pendidikan ini saya masuk, saya bilang, ayo anak-anak muda Mitra, nggak boleh ini cuma 8%. Israel itu 80% pendidikan tinggi di Israel. Makanya itu negara itu gila itu. Paling maju ya. Nah, makanya Mitra ini kalau cuma 8% kurang. Mesti kasih tingkatkan, mesti mungkin lebih tinggi lagi. Nah, itu dia. Mau robah kemiskinan, mau robah stunting, Harus paling pendidikan ya. ya dia punya jalan pertama pendidikan. Ya kan? Karena saya juga alami Pak Jum, saya juga alami. Saya dulu kan pikir usaha dagang. Iya. Kalau usaha dagang penting tahu matematika. Hitung-hitungan sudah. Udah beres itu. Cukup lah ya. Ya kan? Makanya saya minta ini, saya buka rahasia ini. Iya, iya. Saya kuliah S1 itu waduh lama banget. Sampai Karena kuliah sambil bisnis ini. sambil bisnis, dagang. Karena saya pikir itu enggak, tapi ternyata itu penting sekali. Itu kuliah itu penting sekali. Dan saya ambil, saya selesaikan. Sampai S2 ini saya selesaikan ini dia. Kalau S2 cepat Pak Jum. Iya. Cuma 2 tahun selesai saya punya S2. Nah, ini pendidikan ini penting. Bagaimana kita mau Maju, berkembang, berkembang ya. tapi pendidikan minim, tidak bisa. Saya punya teman Iya. lulus SMA, Iya. dia kuliah nak selesai, kaya banget, berhasil, dia punya usaha berhasil. Tetapi setelah dia berhasil, Iya. dia punya anak-anak, apa yang dia suruh? Kalian mesti selesai sekolah. Kalau perlu sampai ke luar negeri, dia dorong anak-anak untuk kuliah sekolah di luar negeri.
Artinya apa? Berarti itu pendidikan penting, Betul. ya kan? Penting itu pendidikan. Kalau kita ada pendidikan tinggi, Iya. kita mau maju untuk kesejahteraan itu lebih Terbuka gampang, banyak peluang. terbuka banyak peluang. Tapi kalau sekolah kurang, ya terbatas. Hal-hal inilah yang mendorong Pak Stanley kenapa maju di Pilkada Minahasa Tenggara ya. Ya, ini yang mendorong saya. Kalau ndak ada begini, kalau semua bagus-bagus, ngapain mau maju? Capek-capek. Iya, iya. Pak Stanley. Nah, ketika maju di Pilkada itu kan harus banyak dukungan dan salah satu itu dukungan keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana dukungan keluarga kepada Pak Stanley? Mungkin dari istri dan anak-anak. Ya, memang istri dulu Awalnya. awal-awalnya ndak setuju. Kenapa Anda setuju? Ya itu dia bilang, waduh, kita kurang kok udah seneng, udah cukup. Kenapa harus mau lagi bertarung di Iya, kenapa mesti capek-capek mau begini? kuras tenaga, biaya semua? Itu dia. Tapi ketika saya ajak dia pelayanan, Iya. saya kan pelayanan pertama dia suruh waktu pandemi kan, Oh iya. dia tinggal di rumah, saya yang pergi pelayanan. Jadi saya pergi pelayanan sendiri. Tapi lama-lama saya ajak sama dia, yuk, ini melayani ini bukan cuma suami, tapi mesti suami istri melayani. Ya kan, masa suami hamba Tuhan lalu istri bukan hamba Tuhan. Iya. Jadi saya ajak pelayanan, saya pergi, baru dia lihat, ketemu dengan jemaat, ketemu dengan masyarakat yang ada. Akhirnya sekarang apa? Dia yang kemana saya pergi, dia mau ikut. Paling support ya. Paling support. Ke desa kemanapun dia ikut. Anak-anak juga kalau libur pasti ikut juga. Ya, mereka mau lihat dia punya papa, apa yang dia punya papa bikin, ya kan, kerjanya apa. Iya. Nah, saya tunjuk, saya lihat, saya pelayanan, ketemu dengan masyarakat, apa yang harus kita lakukan, karena hidup ini yang saya belajar bukan cuma buat kita sendiri, ya kan. Kalau saya cuma mau cari senang, ya saya sekarang Sudah senang. sudah senang. Iya. Tapi itu dia, kalau firman Tuhan bilang kan, Tuhan kasih talenta. Talenta ini harus kita kembangkan. Kalau talenta ini kita cuman Diri sendiri? diri sendiri atau kita gali tanah, simpan aja baik-baik. Sampai kapan Tuhan datang, sudah. Tuhan datang dan bilang, mana talenta yang aku kasih? Tidak dimanfaatkan Tidak untuk pabrik. dimanfaatkan. Nah, makanya apa yang Tuhan kasih buat saya, kehidupan, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk hidup, ya kan? Nah, itu yang saya kasih buat masyarakat, buat jemaat, supaya mereka tahu bahwa hidup ini itu bukan cuman sembarang-sembarang, cuma buat mereka anggapkan kalau orang kalau kuat, Pak Jum, orang kalau kuat, berjalan masih lurus, toh belum asam urat, belum stroke, gitu. Oh, udah ada di depan sombong jalan, gitu. Iya. Tapi begitu masuk rumah sakit, asam urat datang, stroke datang, sudah, apa itu, mau bertobat, mau ikut Tuhan, ya. Nah, jangan sampai segitu baru mau Ingat Tuhan. Ah, Nah, Pak Stanley, tadi kan bicara soal kesehatan. Pak Stanley juga dalam satu hari bisa 4 titik yang didatangi. Dan apalagi setelah pengundian nomor, ini makin kencang lagi ini harus ketemu masyarakat. Tentu menguras tenaga. Apa yang Pak Stanley lakukan supaya tetap bugar? nah itu istirahat. Istirahat tepat waktu. Jadi kalau pulang, saya semua istirahat. Bangun pagi, berdoa, itu siap lagi jalan lagi. Nah, kemarin kita orang dari pagi sampai malam, Iya. pulang rumah, tidur, bangun pagi-pagi udah mulai berdoa. Iya. Ya, tapi memang itu dia, mesti jaga kesehatan, jaga makan. Satu hari itu kalau di Mitra, Pak Jum, Iya, datangi kalau 4. empat pertemuan, 4 Empat kali makan. makan. Makan Iya. 4 pertemuan, 6 kali makan. Nah, itu mesti Kalau tidak dijaga. dikontrol itu luar biasa. Aduh, itu bahaya itu. Jadi kadang-kadang kita bilang sama tuan rumah minta maaf, bukannya kita nak mau makan, tapi ini sudah ke-4 kali. Iya. Jadi minta maaf, saya
yang penting udah kotorin piring saya bilang. Ya, ambil buah atau ambil apa Minuman, puding iya, atau iya. minuman Iya. kayak begitu, menghormati orang tuan Iya. rumah. Karena kalau kita makan terus, aduh, ini bahaya juga ini. Oh, itu strateginya ya, supaya jaga Ya, kesehatan. jaga kesehatan itu penting. Ya, dan sampai hari ini semua sehat-sehat. Saya juga lagi cari supaya turunin badan ini. Iya, iya. Cuman itu mesti kelola itu kunjungan. Wah, dan itu susah menolak sebenarnya juga, Pak. Karena kalau mendatangi itu kan jaga perasaan tuan rumah juga. Iya, lalu karena kan tamu makan, mereka kan paling siapin makanan yang enak-enak. Iya, Nggak mungkin tamu lalu makanan biasa-biasa. biasa-biasa. Lalu Iya, kan makanan-makanan yang mereka udah terbaik lah waktu. terbaik. Iya. Jadi ya kita mesti tahu diri, atur diri. Ya, Kalau sehari bisa tidur berapa jam, Pak? 8 jam ada, Oh, tetap tidur 8 jam. itu harus dijaga ya. Ya, tidur tetap 8 jam. Kesehatan juga penting tuh, ngapain kita cuma tidur 5 jam. Iya. Lalu besok lagi udah sakit. Waduh. Nanti bukan kita menolong masyarakat, masyarakat yang menolong kita. Iya kan? Nah, jadi istirahat tetap mesti ada istirahat. Nah, terus bagaimana Pak Stanley membagi waktu antara urus kampanye, urus politik untuk pencalonan di pilkada ini, pelayanan umat, dan urusan keluarga? Ya, ini bagi waktu saya juga kan Iya. direktur juga. Iya, belum lagi bisnis. Direktur di perusahaan yang sudah ditanggungjawabkan. Iya, Saya direktur di 3 perusahaan. Dan juga keluarga, juga pelayanan, dan juga masyarakat. iya, Ya, kalau kadang-kadang ini pelayanan ini kita gabungkan dengan apa masyarakat, iya, ya kan. Jadi kalau hari Minggu atau ada ibadah tengah minggu sekalian kita jalan. jalan. Jadi selain melayani, ketemu juga dengan masyarakat. Nah, anak-anak juga, saya juga sering ambil waktu. Jadi kalau Iya. ada hari tertentu, saya bawa anak ke sekolah. Jadi sekolah kan di Panikis ini kan. Iya, Pak. Nah, sekolah ini butuh interaksi dengan orang tua. Jadi sekolah ini bukan cuma sekedar memberikan pendidikan kepada anak-anak, tetapi dia mau juga orang tua itu terlibat dalam pendidikan ini. Jadi ya saya juga kadang-kadang pagi-pagi antar anak sekolah, ya kan. Kalau memang ada kosong saya jemput juga, jam 1 jam 2 saya jemput. Nah, tetapi kalau sekolah bilang ada butuh Kehadiran orang interaksi, tua. kehadiran orang Iya. tua, ya saya kadang-kadang kalau nggak isi saya juga tetap pergi ikut. Kemarin ada kegiatan membatik di sekolah. Iya, Ada 1 bulan tiap minggu dia bikin itu kegiatan membatik. iya, Minggu pertama anak udah nelpon, nggak bisa hadir. iya. Minggu kedua dia nelpon lagi dari sekolah. Ada kegiatan membatik, suruh datang ke sekolah, nggak datang lagi. Pak Stanley ini. Ya, saya sama istri lagi di Minas Tenggara, lagi di Iya, Mitra. iya. Minggu ketiga dia nelpon lagi, sama teman-temannya nelpon, suruh datang ke sekolah, mau membatik, ini bagaimana? Ya terpaksa karena itu pergi ke sana, ke sekolah. Sudah panggilan ketiga ini. Panggilan ketiga, terpaksa pergi ke sekolah, masuk di sana, lihat sama dia, membatik sama dia. Ini kan masih kelas 3 SD. Jadi ya memang masih butuh banyak perhatian orang tua. Kalau kayak kemarin mereka ini kan udah selesai Ujian. ujian udah selesai, tinggal masa apa Menunggu namanya rapor. itu kurang week di apa namanya happy apa week fun week, Oh, tinggal fun week. Saya bilang udah ikut aja ke Mitra. Nah itu saya bawa ke Mitra, kan tinggal fun week, sana cuma main-main, nggak iya, ada iya, apa. iya. Nah, saya bawa ke Mitra ikut kegiatan sama mereka. Jadi kayak Mulai gitu. juga pengenalan tentang pelayanan ke masyarakat ya. Iya, anak-anak juga mesti tahu apa yang kita kerja. Jangan nanti tanya sekolah, papamu kerja apa? Iya. Nanti dia jawab, saya nggak tahu. Pokoknya tiap hari dia pergi pagi, pulang malam. Tak tahu. Kalau ini kan dia tahu, oh Iya, papa saya
pergi pelayanan, pergi ketemu dengan masyarakat. Iya. Papa saya bikin ini semua dia tahu. Dia bisa ceritakan. Diceritakan. Nah, Itu kan juga tertanam di memorinya nanti kelak ke dia dewasa. iya. Awal-awal juga kan, aduh, pertama dia nggak mau, pertama kan, karena dia pikir capek. Iya. Tapi ketika satu kali dia ikut, dia sudah sama-sama, Enjoy. dia enjoy. Oh, ternyata papa saya bukan cuman sana diam-diam lalu apa membosankan. Oh, ternyata ada kegiatan, ada dikerjakan. Dia tertarik juga, dia sama-sama. Bahkan ketika pergi dia bilang, jangan lupa bawa buku ya. Kita mau bagi buku di anak-anak di kampung. Oh, dia Dia bawa. punya ide. Dia ingatkan untuk jangan lupa. Oh iya, bawa satu kotak untuk bagi buku ke anak-anak di sana. Ini sudah menjadi masuk tim juga ini anggota. Itu dia. Jadi itu suatu juga pendidikan juga kan buat dia Betul. orang. Karena saya juga nggak mau jadi orang tua gagal. Ini kan berhasil di politik tapi di keluarga di anak-anak gagal, saya nggak mau. Lebih baik saya urus anak-anak kalau begitu kan. Iya, iya, iya. Saya mau semua boleh berjalan iring sama-sama, semua boleh berhasil sama-sama, dan boleh sama-sama juga menikmati itu keberhasilan sama-sama juga. Masyarakat senang, saya juga berhasil, Keluarga juga bahagia, ya. ya keluarga juga ada bahagia di situ. Ngapain kita berhasil membangun suatu daerah lalu keluarga hancur-hancuran? Ini kan ngapain kita punya keluarga bahagia lalu masyarakat yang kita pimpin Tidak bahagia. tidak bahagia, kacau balau dan penuh dengan masalah. Tapi kalau kita berjalan semua masing-masing ada berjalan sama-sama, ya kan? Mereka senang, boleh menikmati. Ya. Saya juga keluarga juga bahagia. Saya juga boleh melihat dan merasakan Hasil yang yang dilakukan. saya lakukan. Ya, itu dia sampai hari ini semua masih berjalan lancar, baik. Dan saya melihat masyarakat antusias Ingin perubahan. ingin perubahan. Kemarin pergi tarik nomor, Iya. saya bilang sama mereka, saya enggak mau kasih uang. Saya enggak kasih uang. Saya bilang, Ke pendukung. ya saya bilang kalau kalian mau datang, kan cuma mau datang 30 orang. Jadi saya bilang, terserah pokoknya dari desa-desa, kecamatan mau datang, ayo datang. Saya sediain makanan, saya bilang. Sama jersey, saya bilang. Iya. Saya sediakan. Tapi kalau uang kendaraan, enggak, saya bilang. Wah, dari situ kan kita lihat antusias masyarakat bagaimana. Dan ternyata dari semua 4 paslon, kita orang yang paling banyak. Tapi kan tidak bisa masuk, semua terpasang Iya, di pagar-pagar di belakang. Saya bisa melihat bahwa wah, masyarakat berarti mendukung apa yang saya lakukan ini, ada antusias. Dan ketika yel-yel, waduh, bersemangat padahal belum makan. Itu makin menambah semangatnya Pak Stanley juga ini ya. Pertama memang saya ketika cabut nomor 4, saya bilang ya nomor 4. Iya. Tapi yang membuat saya kuat siapa? Pak Jum tahu. Siapa? Saya punya pendukung. Oh. Mereka yang teriak yang nomor 4, 4, for Mitra. Oh iya, Ya kan? iya. Saya pernah mikir, aduh 4 ini nomor terakhir. Kok kayak begini, ya kan? Iya, iya. Mereka mungkin lihat saya udah saya udah lain. Iya. Mereka yang berusaha semangat. Wih, sampai anggota-anggota dewan semua lompat-lompat teriak, for Mitra. 4 for Mitra. Saya juga jadi semangat. Iya. Saya bilang, oh puji Tuhan. Ternyata Ini dengan nomor ini menggerakkan mereka yang dibawa untuk lebih kuat lagi, semangat lagi. Ya kan? Jadi bukan cuma saya yang semangat, mereka juga berjolak semangat untuk naik. Berubah, mesti adakan ini perubahan ini. For Mitra. Iya. Ya. Bagus juga dia, For Mitra. Iya. Jadi 4 Mitra, iya. Kita ini kan, saya punya visi misi kan Mitra Emas. Iya. Jadi sekarang Stanley Canggulung, Chelsea Beatrix, for Mitra Emas. Oh, For Mitra Mas. For Mitra Emas. Iya. Untuk pilkada keempat, untuk pemilihan bupati keempat, nomor urut 4 siap untuk memenangkan itu. Jadi memang itu hanya
eh, 4 itu ya, angka Iya, keramat juga ini. saya nggak tahu itu Iya, iya, semua. iya, iya. Tetapi ini pendukung-pendukung ini, Yang memberikan itu ya. saya kan tadi saya udah bilang ketika nomor 4, ya nomor 4. Mereka semua yang teriak-teriak itu semua di bawah. Formitra, pilkada keempat, bupati keempat, nomor urut 4 yang akan memimpin. Wah, semangat gitu. Semangat. Iya, Wah, iya. saya bilang luar biasa ini. Saya nggak tahu kalau ini pilkada keberapa. Oh. Ini bupati keberapa, saya kan nggak tahu. Langsung Mereka dari pendukung, Pak ya. pendukung yang kasih masukan. Nah, lalu saya bilang, ternyata di sini ada 4 mantan. Mantan bupati, Iya. ya kan? Mantan ketua PKK, penggerak PKK, mantan wakil bupati, dan mantan ketua KPU. Saya bilang, pas 4. Jadi saya bilang, ini nomor 4 ini luar biasa nih hari ini, saya bilang. Hikmahnya ya. Hikmahnya banyak ini nomor 4, ya kan? Itu dia. Jadi Makin semangat lagi. itu iya, ini pendukung-pendukung semua semangat. Saya juga tambah semangat. Nah, terakhir Pak Stanley. Mengapa Pak Stanley memilih Beatrix ini sebagai calon wakil Anda di Pilkada Minahasa Tenggara? Dia pertama orang muda. Yang kedua pendidikan. Jadi dia ini sekarang dia sudah sampai S3, dia lagi ambil Iya. S3. Iya. Lalu prestasi, ya kan? Dia putri Indonesia, Iya. 16 besar. Dan keempat dia ada keluarga kando. Iya. Jadi dia punya oma yang kando, orang mitra. Jadi saya lihat ini sangat Pas. sangat mendukung saya punya perubahan ini. Saya butuh orang yang seperti ini, ya kan? Jadi orang muda, Cerdas, pendidikan, berpendidikan, berprestasi. berprestasi, dan orang mitra, ya kan? Karena kalau saya juga mau maju perubahan, lalu orang tidak sekolah, tidak pendidikan, Iya. kan susah. Saya bilang, ayo sekolah. Saya punya Contoh, tidak jadi contoh. iya, jadi contoh. Iya, ya iya, kan? iya. Jadi dia mendukung semua itu. Prestasi ada, orang muda, dan juga itu dia, antusiasnya tinggi juga. Jadi ketika kadang-kadang saya baru melangkah 1-2 step, orang muda dia lebih energik, lebih agresif. Kayak kemarin, habis kegiatan tuh, Iya. kita buat nomor. Iya. Dia langsung, ayo milenial semua kumpul. Kita pungut sampah di acara kemarin. Iya. Dia panggil semua anak muda pergi angkat sampah. Nah, itu kan dia ada antusias sendiri. Itu yang tidak dipunya oleh paslon lain. Yang seperti itu tidak ada. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Nah, saya beruntung punya Calon wakil. calon wakil yang ya energik, mendukung apa yang saya programkan untuk Minahasa Tenggara ke depan. Jadi saling melengkapi lah ini. Ya, saling melengkapi dan boleh dikatakan kekuatannya dia lebih energik ini, lebih kuat. Jadi kalau lain mesti tua-tua tuh. Nah, saya punya wakil yang masih muda ini. Iya. Dia Dan lompat sana, lompat sini. Iya. Dan ini kan perpaduan yang sangat bagus. Laki, perempuan, muda, energik. Dan juga itu dia ada sekolah, Iya. pendidikan tinggi. Pak Stanley, kita ini masih banyak yang mau tanyakan, cuma dibatasi oleh waktu katanya. Mungkin terakhir Pak Stanley, apa yang ingin Pak Stanley mau sampaikan kepada Tribuner dan khususnya kepada masyarakat Minahasa Tenggara sebagai closing statement-nya dari Pak Stanley? Maksud statement saya tahu masyarakat Minahasa Tenggara butuh perubahan. Dan mari kita mulai dari hal yang kecil, dari kehidupan kita sehari-hari, Iya. dari soal sampah, soal pendidikan, dan ini gerakan-gerakan yang seperti ini yang kita akan ubah untuk perubahan Minahasa Tenggara yang masih akan datang.
orang banyak bilang pesimis, wah susah, susah, susah. Tapi Iya. saya bilang, nah ada yang susah. Namanya kalau masyarakat sudah satu hati, sudah sama-sama sepikiran, itu nanti lihat aja, akan jadi bola gunung es itu akan lebih besar. Dan akan dia jadi suatu kekuatan besar di Nusa Tenggara. Bagaimana Stanley Canggulung dan Chelsea Beatrix akan merubah perubahan yang besar di Nusa Tenggara ini. Nanti lihat, pokoknya makanya saya doa supaya masyarakat kita boleh sama-sama bantu doa dan mari dukung Stanley Canggulung, Chelsea Beatrix untuk Minasa Tenggara Emas 2024 ini. Terima kasih banyak Pak Jum. Terima kasih Pak Stanley. Semoga selalu dilapangkan perjalanannya dan diberikan kekuatan. Dan kita berharap Pak Stanley selalu sehat bersama Ibu Chelsea sebagai calon wakil Bupati Minahasa Tenggara. Dan kita berharap pertemuan kali ini juga masih bisa kita lakukan beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan Pak Stanley selalu diberkati. Amin. Demikian perbincangan saya dengan calon Bupati Minahasa Tenggara, Bapak Stanley Canggulun. Semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.